Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih dipanjangkan umur dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita yang panjang ini panjang pula amal ibadah kita, sehingga nanti kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Alhamdulillah juga pagi ini kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Insya Allah langkah-langkah Bapak Ibu semua menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, meninggikan derajat kita di sisi Allah, membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan, dan menutup pintu-pintu kejahatan dan kemaksiatan. Serta yang istimewa, nanti kita mendapat payung di padang mahsyar ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadiah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang senang dan hatinya terkait di masjid ini. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Pada subuh ini kita masih mengkaji tentang metode zikir untuk menguatkan imannya. Jadi salah satu metode untuk menjaga merawat iman itu adalah merutinkan zikir, merutinkan wirid, merutinkan bacaan-bacaan tertentu setiap pagi dan petang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, kurang cukup kalau hanya dengan sholat sunnah. Kalau mau dikuatkan lagi, metodenya adalah membiasakan, merutinkan zikir pagi dan zikir petang. Nah itu. Nah pagi hari ini kita akan membahas satu zikir yang istimewa ya, yang kata Nabi setiap pagi dan petang itu kita selalu baca. Mungkin Bapak Ibu sudah baca, tapi kita akan bahas lagi apa artinya dan apa maknanya. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasul. Yani hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini bacanya Bapak Ibu sekalian berapa kali? Biasa Bapak baca berapa kali kalau habis subuh itu? Kayaknya enggak baca ya. Bacanya 4 kali ya Pak, 4 kali, bukan 3 kali, 4. Saya bacakan dulu ringkasan hadisnya. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, 1 kali, ataqallahu rubu'ahu minan nar, maka 1/4 dari tubuhnya itu dibebaskan dari api neraka. Ataqallahu rubu' itu bahasa Arabnya 1/4. Arba itu 4, rubu' itu 1/4. Jadi bilang Nabi, siapa yang membaca ini 1 kali, maka dibebaskan Allah rubu'ahu minan nar, 1/4
dari tubuhnya dari api neraka. Berarti kalau satu badan ini seperempatnya dari mana? Dari lutut ya sampai ke kaki, mata kaki sampai ke jari-jari kaki, itu seperempat. Siapa yang membaca faman qalaha marratain atakallahu nisbahu. Siapa yang membacanya 2 kali, maka setengah badannya dibebaskan dari api neraka. Setengah. Berarti dari mana? Dari apa namanya? Pangkal kaki, pangkal paha sampai jari-jari kaki. Jadi nisfu. Nisfun itu bahasa Arabnya setengah. Kayak nisfu Sya'ban, itu setengah bulan Sya'ban. Nisfahu, maka a'takallahu, Allah akan bebaskan dirinya, setengah dirinya dari api neraka. Itu kalau kita baca 2 kali. Kemudian disebutkan siapa yang membacanya salasan 3 kali, salasan a'takallahu salasata arba'ihi minan nar. Nah, siapa yang membacanya 3 kali, maka kata Nabi apa? Akan dibebaskan dirinya 2/3 dari api neraka. Jadi kalau kita lihat ya dari leher sampai jari-jari kakinya. Nah, yang mantap, yang bagus, fa in qalaha arba'an a'taqahallahu minan nar. Nah, siapa yang membacanya 4 kali, maka dibebaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, bisa membacanya dan memahaminya. 4 kali bacanya itu. Kalau baca 1 seperempat tubuh kita aja. Kalau baca 2 setengah, kalau baca 3 2/3, kalau baca 4 dari ujung rambut kita sampai ujung jari kaki kita dibebaskan Allah dari api neraka. Coba kita pahami maknanya ya. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya asbahtu, pagi hari ini. Kalau kita bacanya sore ya amsa itu. Tinggal dirubah aja katanya. Allahumma inni asbahtu. Ya Allah, sesungguhnya aku pagi hari ini ushiduka, bersaksi kepadamu. Ya. Wa ushidu hamalata arsik, dan aku bersaksi pada malaikat-malaikat yang menyandang, memikul ars. Ars itu singgasananya Allah. Wa malaikataka, dan aku bersaksi dengan malaikat-malaikatmu semuanya. Wa jami'a khalqik, dan aku mempersaksikan jami'a khalqik, pada seluruh makhlukmu, baik makhluk yang makro maupun makhluk yang mikro. Annaka antallah, sesungguhnya engkau itu adalah Allah. Artinya begitu Pak. Jadi kita bersaksi dan mempersaksikan diri kepada Allah, kepada malaikat yang memikul ars dan seluruh malaikat. Malaikat sama manusia itu banyak mana Pak jumlahnya? Belum pernah ngitung ya. Ya, banyak malaikat. Wa malaikataka, dan aku bersaksi, mempersaksikan kepada para malaikat ini, wa jami'a khalqik, dan seluruh makhlukmu, annaka antallah, sesungguhnya, annaka itu sesungguhnya engkau Allah, antallah, anta kamu, engkau Allah. Gitu. Makanya menjadi zikir ini kenapa menjadi hebat? Karena kita mempersaksikan diri, ya, mengokohkan keimanan dan keyakinan kita bahwa antallah, sungguhnya engkau itu Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Gitu.
Wa anna Muhammadan, dan aku bersaksi juga sesungguhnya Muhammad abduka, hambamu, wa rasuluh, dan rasulmu. Kenapa dipertegaskan lagi dalam zikir ini? Muhammad itu abduka, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Muhammad itu bukan Tuhan. Muhammad itu hamba dan rasulnya. Karena itu jangan sampai kita memuji-muji Muhammad Rasulullah SAW, tapi kita melupakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar kita menyembah dengan ikhlas tanpa musyrik kepada Allah, dan kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya sering kritisi. Kadang-kadang ibu-ibu itu main robana, berselawat, bagus itu. Tapi kalau sholat asar ya stop lah, jangan ditabrak terus. Sehingga tidak keliru ya, tidak keliru. Berselawat kepada Nabi tapi kita melupakan atau mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernyataan setiap zikir annaka wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu abduka, hamba Allah, wa rasuluh, dan Rasulullah. Gitu. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita pahami itu. Sebab jangan sampai ada orang sebelah yang menjadikan nabinya itu sebagai Tuhannya. Gitu. Karena kultusnya kepada seorang nabi, dia melupakan yang maha, yang mengutus itu. Sehingga terjadilah kekeliruan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dalam Islam jangan sampai kita terjadi kekeliruan seperti itu. Ya. Kita cinta Rasul, mengagungkan Rasul, mencintai Rasul, mengikuti sunnah Rasul, tapi Muhammad itu adalah abdu, hamba, wa rasul, dan Muhammad itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminannya baca zikir ini luar biasa Pak. Dibebaskan tubuh kita dari api neraka. Gitu. Bapak sudah pernah lihat api neraka? Belum ya? Belum ya. Mudah-mudahan jangan. Kalau saya baca literatur itu api itu macam-macam Pak. Ada api yang warnanya merah. Pernah lihat api merah? Nah, itu suhunya 1000 derajat Celcius. Kalau sudah merah itu 1000 derajat Celcius. Api merah itu biasanya api dari kayu. Dulu saya masih kecil itu masih masak, ibu saya masak pakai kayu itu merah apinya. Ada api yang warnanya kuning. Pernah lihat api kuning? Belum pernah lihat Pak ya? Pernah? Yang pernah nasi kuningnya juga kali ya. Itu 1200 sampai 1500 Celcius panasnya. Ya. Api enggak merah dia, tapi agak kekuning-kuningan. Nah, itu biasanya kalau kita masak pakai kompor minyak tanah itu jarang warnanya biru, dia warnanya agak kuning merah, tapi agak kuning. Kalau bahan bakarnya minyak tanah. Ada api yang berwarna biru. Pernah lihat api biru? Nah, itu kompor gas kita itu biru warnanya. Coba lihat. Itu panasnya 1500 derajat Celcius. Makanya cepat mana? Api merah sama api biru. Mendidihnya kalau masak air. Biru. Karena kompornya sudah bahan bakarnya gas. Bahan bakarnya kayu, bahan bakarnya minyak tanah, bahan bakarnya gas itu beda warna apinya. Nah, ada warna api itu Bapak Ibu sekalian putih. Itu 2000 derajat Celcius. Pernah lihat api warna putih? Kalau orang ngelas belah baja yang tebal tuh dilas. Itu warna apinya apa Pak? Coba lihat, pernah lihat? Itu kalau saya lihat lirik ini karena nggak bisa juga kita ngelihat warnanya putih dia. Karena 2000 derajat putih. Dia bisa belah baja yang tebal seberapa pun bisa dibelah.
Nah, yang paling hebat itu api itu warnanya hitam. Pernah lihat api hitam? Nah, itu di atas 2000 derajat Celcius. Nah, itulah api neraka. Api neraka itu warnanya hitam. Kenapa warnanya hitam? Waquduhan nasu wal hijarah. Karena bahan bakarnya adalah manusia dan nas hijarah, batu. Jadi bahan bakarnya api neraka itu disebutkan dalam Quran adalah manusia dan batu. Jadi panasnya apa? Apinya apa warnanya? Hitam. Api warnanya hitam. Kenapa? Karena bahan bakarnya terbuat dari manusia dan batu. Nah, itu yang akan membakar orang-orang yang banyak dosa, itu yang akan membakar dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Coba Bapak ikuti saya. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali setiap habis sholat itu. Wirid kita kan itu kan. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu hadis itu. Habis sholat baca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Hitam, Pak. Belum pernah. Saya selama hidup ini belum pernah ngelihat api yang warnanya hitam. Karena itu api neraka. Bahan bakarnya dari dari batu dan manusia. Jadi tulang-tulang kita ini jadi bahan bakar. Tulang tengkorak kepala kita jadi bahan bakarnya. Kulit kita, daging-daging kita jadi bahan bakar di api neraka. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena itu setiap pagi bacalah Allahumma inni asbahtu bismika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Allah itu wahdah, satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Ya, dan aku bersaksi juga, aku mempersaksikan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini untuk menguatkan keimanan kita. Karena itu Nabi SAW itu mengajarkan kita untuk berzikir ini, merefresh lagi, menguatkan kembali syahadat-syahadat yang pernah kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi dalam zikir ini kita mempersaksikan dan bahwa Allah itu tidak ada sekutu, tidak ada syirik baginya. Dan kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biasakan kita berzikir ini setiap pada subuh, pagi dan petang hari. Bagi Bapak Ibu yang belum membiasakan diri, ya silakan membacanya. Kemudian nanti menghafalnya, karena pendek saja itu. Dan kalau sudah, itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu rutinitas, dan itu akan menumbuhkan keimanan di dalam diri kita, menumbuhkan ketenangan, menumbuhkan kebahagiaan, dan insya Allah akhirnya kita akan dibebaskan Allah dari api neraka. Mungkin kultum subuh pagi hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum berdoa, mungkin ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, mau diobrolkan. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Baik masalah yang tadi atau yang lain? Ada? Izin Ustaz.
mengenai zikir ini sepertinya yang pernah kami dapatkan ilmunya itu ada zikir-zikir yang diperintahkan untuk dilakukan di pagi hari, tergantung waktu gitu, ada yang sore hari atau malam, dan bahkan di sela-sela itu juga ada zikir-zikir yang disarankan, dianjurkan untuk dilakukan. Kalau kami pikir setiap saat itu kita harus penuhi dengan zikir-zikir gitu Ustaz ya. Nah, seperti zikir yang barangkali sering kita lakukan seperti alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar dan seterusnya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana Ustaz kita bisa mendawamkan atau mengisi seluruh waktu kita dengan zikir-zikir itu saja. Kadang-kadang mohon maaf, sekedar berbagi bahwa seringkali yang kami lakukan adalah pas pada saat ada aktivitas apapun, mungkin pas ada olahraga, mungkin pas pada saat berangkat ke tempat pekerjaan gitu, kadang-kadang kita niat nih di awal tuh sambil zikir, tapi lama-lama lupa gitu. Niatnya nanti dari rumah sampai tempat kerja itu terus ingat, tapi ternyata di tengah jalan hilang gitu ya. Satu itu. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan ini Ustaz. Ada satu riwayat ya bahwa Rasulullah itu beristighfar 100 kali Ustaz ya, dalam sehari, 70 atau 100 kali gitu. Itu apakah ada penjelasan Rasulullah itu melakukannya di satu waktu, astagfirullah itu dilakukan dalam satu waktu atau dalam sepanjang hari itu tersebar waktunya gitu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, Pak siapa Pak? Yus Armanto Pak. Pak Ustaz. Yus? Ya. Yusmanto. Yus Armanto. Yus Armanto ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Semoga Bapak dan kita semua ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, kalau kita baca dalam surah Al-Imran 190 191 itu kan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu ulul albab. Salah satu aktivitasnya adalah dia berzikir waktu berdiri, waktu duduk, qiyaman itu berdiri, qu'udan itu duduk, wa 'ala junubihim dan ketika berbaring. Jadi zikir itu memang fi kulli hal, setiap waktu. Cuma kan untuk bisa sampai ke sana ya perlu training, perlu latihan diri, perlu pembiasaan ya. Itu. Jadi itu yang disebut zikir setiap saat. Gitu. Nanti ketika kita berdiri kita ingat sama Allah, ketika kita duduk kita ingat sama Allah, ketika kita berbaring kita juga ingat kepada Allah. Sudah bisa mengamalkan itu Pak? Itu yang tadi pertanyaan Bapak itu bagus. Apa kita ini bisa sudah sampai ketika berdiri yang kita ingat Allah, ketika kita duduk yang kita ingat Allah, kemudian ketika kita berbaring yang kita ingat Allah. Kalau Bapak sudah bisa sampai ke situ ya hebatlah, ya kan? Tapi itu sulit kita bisa dapatkan kalau kita tidak yatafakkarun. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan dia juga berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi zikir dan pikir itu tidak bisa dipisah. Makanya orang yang berzikir tanpa berpikir sulit Pak. Dia bisa berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah. Sulit. Jadi dia harus menggandengkan antara aspek zikir dengan aspek fikir. Baru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, nanti dia dapat satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan
di alam ini batil. Batil itu apa? Sia-sia, salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, gitu. Tuhan kami ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan di dunia ini batila, sia-sia, tidak manfaat, salah, tidak ada. Batil. Baru Rabb. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar, jauhkanlah kami dari api neraka. Bapak mau kuat, zikirnya mau kuat, bisa tadi lupa, tidak lupa. Nanti mau olahraga, mau zikir, tahu-tahu sampai di Melawai sana lain lagi zikir. Ya kan, kita mau kerja mau zikir, tapi begitu sudah sibuk sulit kita zikir. Ya kan? Gandengannya zikir itu tafakur. Makanya orang yang bertafakur itu dia lebih mantap zikirnya. Nah, tafakur tentang apa? Tentang alam. Tafakur tentang apa? Tentang dirinya. Sampai dia mendapatkan satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Saya ajak zikir ya. Coba lihat tangan kiri Bapak ini. Ini ada apa namanya ini? Garis tangan. Garis tangan. Ini bentuk angka berapa dalam Arab, bahasa Arab? Ada tanda begini, V baru 1. Itu namanya 81 ya bahasa Arab. Yang ke tangan kiri saya 81. Bapak ada yang 71. Wah, itu bukan manusia kalau 71. 81. Coba lihat tangan kiri saya, di sini angkanya berapa? Garis tangannya angka berapa? 18. 81 digabungkan 18 berapa? 99. Ah, betul. Ini Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Jadi biar Bapak duduk-duduk ini juga ngelihat tangan ini juga ini tanda kebesaran Allah. Gitu. Coba Bapak lihat tangan saya. Tangan kita menghadap begini. Ini sebetulnya tulisan Allah. Jadi tidak layak tangan kita yang suci dengan penuh Asmaul Husna ini untuk kita implementasikan dalam kehidupan. Itu kita gunakan hal-hal yang negatif. Jadi seperti itu. Coba pegang dada kiri kita. Pegang Pak ya. Ada suara jantung enggak? Ada. Ada. Coba jantungnya stop. Mati kita. Iya, mati. Jadi berapa harga jantung kita? Tidak bisa dihitung. Turun sedikit ke bawah, lever. Lever ini kan luar biasa. Kalau kita kena penyakit hepatitis atau sirosis, maka hati kita akan mengkerut, kemudian perut kita akan membuncit penuh air. Kena namanya sirosis, kanker hati. Matilah kita. Atau kita pergi ke bawah lagi di belakang pinggangnya, ada namanya ginjal. Kecil aja bendanya itu. Tapi fungsinya dia menyaring racun, toksin yang di tubuh kita ini. Nah, kalau ginjal kita rusak, Bapak cuci darah itu. 1 minggu bisa 3 kali. Kalau tidak cuci darah, muka Bapak hitam. Badan terasa ditombak-tombak. Kenapa? Karena fungsi tubuh kita yang namanya ginjal untuk proses penyaringan penyakit tidak berfungsi. Jadi sebetulnya detak jantung kita itu kita alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Ini tidak perlu lagi Bapak misalnya membaca zikir-zikir tertentu. Nah, untuk melatih kita belum bisa menyambungkan antara zikir dan pikir, makanya Nabi mengajarkan kita banyak di waktu-waktu tertentu itu kita disuruh membaca zikir gitu. Paham ya Pak ya? Jadi ada 2 zikir, satu zikir lepas. Zikir lepas itu maksudnya kapan saja kita bisa berzikir. Ada wanita seksi lihat lewat depan kita bisa zikir enggak gitu? Bisa. Apa zikirnya? Tergantung Pak. Iya kan? Bisa kita lihat wanita seksi lewat. Pakaiannya seksi gitu, cantik gitu. Kita zikir, subhanallah. Betul enggak? Apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Subhanallah, kenapa? Karena itu tanda-tanda kebesaran Allah.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi tunduk Pak, jangan subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, ya kan? Terus ada orang bilang, salah itu Ustaz, harusnya istighfar. Astagfirullahaladzim. Betul juga, cuma tinggal konteksnya saja kan. Nah, jadi seperti itu. Nanti Bapak kalau sudah biasa, jadi tidak bisa, ini saya sampaikan ya, tidak bisa orang dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring ingat Allah kalau dia tidak membiasakan diri zikir rutin pagi dan petang. Zikir rutin setiap habis sholat. Bisa. Ya. Nggak gampang Pak, mau di pasar ingat Allah itu nggak gampang. Mau di kantor ingat Allah itu nggak gampang. Kalau di kantor itu ingat proyek Pak. Ya kan? Ingat pekerjaan. Nggak gampang kalau kita di halayak ramai itu ingat Allah. Nggak gampang. Nah, untuk membiasakan itu, maka Nabi mengajarkan kita setiap pagi habis subuh dan setiap petang habis asar, atau kalau memang kita sibuk ya habis maghrib lah. Itu kita membaca zikir-zikir pilihan. Ada orang bilang namanya wirid, ada orang bilang namanya al-maksurat, ya kan? Ada orang bilang namanya zikir-zikir rutin pagi dan petang. Silahkan Bapak baca. Jadi kalau saya lihat itu Bapak setiap pagi itu minimum 30 menit menyediakan waktu untuk zikir. Ya, kalau mau imannya kuat, nanti itu terrefleksikan pada kehidupan-kehidupan kita, aktivitas-aktivitas kita. Coba pagi hari, kalau saya baca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalata arsik, 4 kali kan saya baca. Kita baca kan? Jadi kita baca hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Berapa kali kita baca? 7. Itu hadis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca berapa? Minimum 1 kali pagi. Itu namanya sayyidul istighfar. Nanti petang kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Berapa kali? 3 kali. Ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Biasa pagi Bapak baca berapa kali itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Biasa baca berapa? Nggak baca ini kayaknya ini. Baca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Padahal yang bagus bilang Nabi berapa? 100 kali Pak. 100. Hadis Sahih Muslim itu 100 kali kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Nah, orang yang tidak biasa merutinkan zikir habis pagi ini, habis subuh ini, bisakah dia pada saat kerja, pada saat aktivitas ingat Allah? Orang pada waktu saat dia fokus saja dia tidak ingat Allah, apalagi pada saat di dalam segala kehidupannya. Itulah kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk merutinkan zikir itu. Istighfar tadi betul Pak, 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min 70 marah. Aku ini kata Nabi, aku ini Nabi, tapi aku tidak kurang, artinya lebih. Aksar itu lebih, kasir banyak, aksar lebih 100 kali, sabaina 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Pak, problema kita ini sekarang pelit zikir. Sekek itu apa? Pelit itu apa? Sekek. Kalau orang Jawa bilang apa? Medit. Zikir aja medit. Padahal dalam Quran tuh fazkurullaha zikran katsira. Kalau zikir itu disuruh kasir, banyak. Saya merasa kita ini merasa sedikit zikir kita. Makanya tadi saya bilang 30 menit lah. Saya kalau habis subuh itu zikir duduk. Saya duduknya kalau zikirnya di bawah pohon Pak.
di alam rumah saya itu, teras saya ada bikin kolam, ada air mancurnya, bikin sendiri aja, banyak bunga, ada burung lengkap situ. Saya duduk di situ, saya zikir la ilaha illallah. Kadang kalau hujan gerimis tuh saya biarin aja, saya kena hujan itu. Tapi kalau pas fisik kuat ya, kalau pas itu nggak sakit. Saya mencoba untuk sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit ini, di bumi ini bertasbih. Betul nggak? Jadi burung berkicau itu saya mendengarnya tasbih. Air, pepohonan, angin. Ya. Coba Bapak membiasakan gitu ya, enak. Makanya Nabi Muhammad itu pertama kali beliau bertahanus, berkontemplasi dengan Allah. Itu di mana? Di rumahnya apa di Gua Hiro? Di Gua Hiro. Coba Bapak suatu saat berzikir itu di alam, ya. Dimanapun juga bagus. Ya, coba saja. Bapak biasanya zikir habis subuh itu di mana? Kalau di rumah, di kamar. Nah, coba gelar sejadah di teras rumah situ, baru duduk. Baca la ilaha illallah. Baru di sampingnya kopi, minum kopi. Wah, asik gitu. Bapak pernah berzikir di bibirnya Gunung Bromo enggak? Belum pernah ya? Saya pernah naik Bromo tuh, Pak. Saya coba duduk di tepinya Gunung Bromo tuh kan, dengan bau belerang tuh. Saya cuma membaca tasbih aja 33 kali itu. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wais. Bromo ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak pernah zikir di kawah Gunung Tangkuban Parahu? Pernah ya? Pernah lah, masa enggak pernah di Bandung, Lembang sana kan? Di sana tuh saya hadapkan badan saya ke kawahnya itu. Pas zikir. Tasbih saja kan, enggak lama, cuma 5 menit aja. Subhanallah, subhanallah. Wah, enak. Saya rindu itu. Kalau di Balikpapan ini biasa saya di KP Kilang tuh. Tahu KP Kilang kan? Kalau malam-malam enak enggak situ? Enak. Di dekat helipad itu kan duduk aja situ. Sebentar ya, subhanallah. Berdiri atau duduk, subhanallah, subhanallah. Atau di Manggar. Pernah ke Manggar? Bapak kalau ke Manggar ngapain? Ayam bakar sama beli itu apa? Kelapa. Lupa zikirnya kan? Saya duduk aja dulu sebentar di tepi laut itu zikir subhanallah. Saya dengarkan suara ombak itu sebagai tasbih. Kadang angin itu kencang, Pak. Subhanallah. Apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Pergantian siang dan malam, ya. Penciptaan langit dan bumi itu. Apalagi Bapak ke Ciater. Di Jawa Barat itu ada kolam-kolam yang airnya itu panas. Masya Allah, airnya itu panas. Padahal tidak ada yang ngerebus itu. Dari mana air-air itu? Bahkan Gunung Kelut itu sebelum meledak saya pernah naik ke Gunung Kelut itu di kawahnya itu. Saya coba zikir di situ, subhanallah, subhanallah. Indah sekali, nikmat sekali. Terakhir saya tidur di Bobo Kabin. Waktu anak saya wisuda itu. Di Malang, di Cuban Rondo atas yang air terjunnya tinggi itu. Saya tidur di situ. Begitu dengarkan suara azan dari satu kampung tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis subuh tuh udaranya ini tertutup dengan embun, Pak. Kabut kita berzikir itu subhanallah, subhanallah. Rasanya semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, karena itu kalau Bapak mau asik, mau dapat enggak nilai zikir, mau ya? Nah, setiap habis subuh Pak zikir, Pak. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di masjid iya, tapi suatu saat Bapak berzikir di teras rumah saja. Ya, zikir subhanallah. Nanti nilainya lain. Coba saja. Itu orang bilang namanya zikir dan pikir. Nah, kalau di alam bebas itu zikir dan pikir. Ketika kita melihat laut, ya bayangan kita berpikir subhanallah.
Di laut itu ikan laut itu tinggal di air asin, tapi ikannya tidak asin. Ikan asin itu karena tinggal di laut, apa kita yang bikin ikan asin? Itu karena tinggal kita yang bikin ikan asin. Tapi ikan sendiri ketika dia di laut dia tidak asin. Coba ikan yang kita biasa makan aja, ada ikan kakap, ada enggak? Dia suka di batu-batu, ada terakulu, ada baronang, ada apa lagi? Tuna, ada tongkol, julung-julung. Yang kesukaan saya ikan selar. Ada tahu ikan selar, Pak? Oh, itu kan enak tuh, ikan layang, teri, bete-bete. Coba, ketika kita makan ayam bakar itu di warung, ketika kita bakar ayam, bakar ikan itu, apakah terpikir itu tanda-tanda kebesaran Allah? Atau cuma kita sekedar makan ikan saja? Beda. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Coba Bapak belajar, kita belajar bersama, menyatukan antara zikir dan pikir. Kalau itu dapat, Pak, sudah Bapak menikmati itu. Nah, Bapak berzikir. Cuma saya ingatkan ya, berzikir itu proporsional dan profesional. Maksudnya apa? Gini, saya sering lihat di masjid itu, saya khutbah. Tapi bapak-bapak itu ada yang masih memutar tasbih. Itu salah. Paham? Pada saat orang khutbah, amal yang paling bagus apa? Mendengarkan khutbah, bukan zikir. Dia ingin zikir tapi dia tidak paham. Salah. Ya. Ada orang baca Quran. Pas mau majelis taklim baca Quran. Amal yang paling bagus pada saat itu apa? Iya, mendengarkan si qori itu membaca Al-Quran. Tapi saya sering kalau di masjid-masjid itu, ini orang baca Quran kok bapak itu zikir ya? Salah. Kalau orang baca Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau orang ngaji, dengarkan, simak, nanti kamu mendapat rahmat. Yang anehnya lagi, ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih zikir. Coba. Ngaji saja, kalau ada azan, mana yang kita ikuti? Terus baca Quran, pas stop. Stop, apalagi zikir. Bapak jangan begitu ya. Jangan sampai nanti azan di masjid Bapak masih zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Salah. Jangan sampai nanti azan di masjid Bapak masih baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Keliru. Nah, pada saat itu, jangankan itu, Bapak masuk masjid dengar azan, sholat sunnah tahiyatul masjid, apa selesaikan dulu azan? Selesaikan dulu azan, jangan keliru. Saya sedih juga tuh melihat bapak-bapak itu. Saya khutbah di hari Jumat kok dia masih menyelesaikan yang ini, jadi keliru. Jadi kita perbaiki. Ya. Walaupun bagus, tapi kalau tidak proporsional nanti itu jadi kurang bagus. Bisa dipahami Pak ya? Itu penting. Ketika orang mengaji kita dengarkan, ketika azan kita dengarkan. Ya. Nah itulah cara kita beribadah kepada Allah. Ada cara-caranya supaya kita diberkahi Allah. Terima kasih ya Pak, pertanyaannya bagus. Nanti coba Bapak mulai menggabungkan antara zikir dan pikir. Ya. Kalau itu sudah kena, itu nanti luar biasa. Kayak Profesor Dr. Faidelma Ellery itu dari Chicago University, itu dokter spesialis saraf otak. Dia masuk Islam karena dia melihat pada waktu sujud itu saat sempurna darah kita mengalir di seluruh tubuh sampai masuk ke bagian-bagian otak yang paling dalam. Sehingga dia mengatakan kalau orang mau sehat otaknya, mau cerdas, maka perbanyaklah sujud. Risetnya itu mengantarkan dia jadi orang berzikir. Maka dia menjadi seorang mu'alaf dan dia bersahadat. Bersahadat kenapa? Karena dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan kita bisa melihat itu semuanya. Amin.
Saya terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan zikir tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Semoga tubuh kita dibebaskan Allah dari api neraka. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.